ada gelas kimia. Gelas kimia ini kami gunakan untuk menyimpan cairan yang akan digunakan pada percobaan praktik penggunaan alat-alat laboratorium ini. Gelas kimia itu adalah suatu alat yang berfungsi untuk mencampur, memanaskan, serta menyimpan suatu larutan kimia sementara. Di sini gelas kimia yang kami gunakan ada 250 ml, di mana ketika kita ingin mengukur suatu larutan, maka yang kita lihat adalah garis. Ketika larutan ini sampai pada garis 250 ml, maka larutan tersebut berjumlah 250 ml. Begitu juga dengan ukuran lainnya seperti 50, 100, dan 150. Jika kita lihat jaraknya itu adalah 50, dari 200 sampai 250, maka yang di tengah ini adalah 225. Baik, di sini saya akan memperagakan bagaimana cara penggunaan alat ukur atau gelas ukur. Nah, seperti yang kita ketahui, gelas ukur adalah suatu alat untuk memindahkan atau mengukur cairan sebelum dipindahkan ke dalam wadahnya, wadah tempat bereaksi. Cara menggunakan dari gelas ukur ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus menyiapkan yang namanya pipet tetes dan tentu saja cairan atau zat yang akan diukur. Cara penggunaan pipet tetes ini yaitu kita harus menekannya sebelum dimasukkan ke dalam cairan. Setelah itu, kita lepaskan agar cairan masuk ke dalam pipet. Kita akan menghitung sebanyak 2 ml. Maka kita harus melihat cekungannya atau meniskusnya. Di sini kita akan menghitung cairan bening, maka meniskus yang digunakan itu adalah meniskus bawah. Nah, meniskus bawah itu adalah di mana cekungan dari larutan tersebut berada tepat di bawah garis yang akan kita hitung. Seperti di sini, meniskus bawahnya itu tepat berada di garis 2. Itu untuk cairan bening atau tidak berwarna. Namun, untuk cairan yang berwarna, kita harus menghitung menggunakan meniskus atas. Contohnya, kita akan mengambil sebanyak 4 ml larutan. Maka, larutannya harus berada tepat di atas garis angka 4, yaitu meniskus atasnya. Nah, di sini tepat pada meniskus atas, yang dimana meniskus atas itu merupakan di mana cekungan bagian atas dari larutan tersebut berada tepat di garis angka yang akan kita hitung. Baik, sekian dari saya tentang penggunaan alat ukur, yaitu gelas ukur. Selanjutnya adalah penggunaan buret. Buret adalah alat ukur dengan ketelitian tinggi yang dimana umumnya digunakan untuk proses titrasi. Sebelum menggunakan buret, kita harus melengketkannya dengan statif atau klem. Buret diletak pada pegangan klem dan dikunci agar dia tidak jatuh. Untuk tingginya dapat menyesuaikan. Setelah dirasa kuat, kita dapat mengisi buret ini dengan cairan yang akan menitrasi. Cara pengisiannya yaitu menggunakan corong kaca. Corong kaca dimasukkan ke dalam buret, lalu dituangkan cairan yang akan digunakan. Jika cairan yang dimasukkan berlebih, kita dapat mengeluarkannya melalui kerannya, yaitu dengan cara memutar keran menjadi lurus. Ukur hingga dia menjadi nol kembali. Di sini saya akan memperagakan bagaimana dari zat yang ada di dalam
buret ini. Ketika kita menggunakan zat yang tidak berwarna, maka kita harus menggunakan meniskus bawah seperti ini. Meniskus bawah adalah cekungan yang di bawah berada tepat pada garis 0 ini. Namun, ketika kita menggunakan cairan berwarna, maka meniskus yang digunakan yaitu meniskus atas. Kita mengeluarkan cairan dengan membuka keran dari buret ini. Nah, ini merupakan meniskus atas untuk cairan yang berwarna. Dan selanjutnya, bagaimana sih cara penggunaan dari buret tersebut? Cara penggunaan dari buret itu adalah seperti berikut. Kita harus menyiapkan labu Erlenmeyer, yang dimana labu Erlenmeyer ini akan diisi dengan cairan yang belum diketahui konsentrasinya. Contohnya seperti ini. Labu Erlenmeyer ini diletak di bawah ujung dari si buret. Nah, bagaimana cara kita menitrasi atau melakukan titrasi? Caranya yaitu pertama, tangan kiri sebagai pemegang dan pengunci keran seperti ini, dan tangan kanan sebagai pemegang dari labu Erlenmeyer, di mana labu Erlenmeyer ini selama proses titrasi harus selalu diguncang atau diaduk. Pada titrasi tidak boleh cairan dari buret ini mengenai dinding Erlenmeyer. Kita akan memutar sedikit ini sedikit. Umumnya titrasi hanya menggunakan tetes demi tetes dari larutan yang ada di buret. Dan ketika sudah diteteskan larutan dari buret ke dalam labu Erlenmeyer ini, kita harus terus mengguncangnya atau mengaduknya hingga nanti terdapat reaksi. Biasanya yang dilakukan adalah reaksi dari penoftalin dengan larutan natrium hidroksida atau NaOH, yang dimana jika telah selesai reaksinya, dia akan berubah menjadi warna pink lembayung atau pink agak keunguan. Jika telah selesai titrasinya, maka kita harus mengunci keran buret, dibalikkan, dan hasil dari titrasi itu akan berada di labu Erlenmeyer. Nah, kita akan memperagakan bagaimana cara penggunaan dari pipet ukur. Pipet ukur adalah suatu alat volumetri yang dimana memiliki ketelitian yang sedang karena dia memiliki banyak ukuran, yaitu sebanyak 25 mili dengan tingkat kesalahan yaitu 0,1 ml. Cara penggunaan dari pipet ini sendiri adalah kita memerlukan yang namanya boot pipet. Boot pipet ini adalah suatu alat untuk menarik zat dan mengeluarkan zat dari alat volumetri pipet ukur. Di boot pipet ini terdapat 3 kode, yaitu ada A untuk aspirate, S untuk suction, dan E untuk exhaust. Dimana ketika kita ingin mengempeskan dari boot pipet ini, kita harus menekan aspirate atau A. Lalu, ketika kita ingin menarik dari zat ke dalam pipet, kita menekan S. Dan ketika kita ingin membuang angin, mengambil angin dari luar masuk ke dalam pipet menggunakan E, lambang E. Baik, selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana cara memasangkan boot pipet ke alat volumetri pipet ukur. Kita harus memasangkan boot pipet pada pangkal dari pipet ukur. Setelah dirasa pas, kita menekan
A. Aspirate. Yang kedua, kita menekan S untuk mengambil zat dari wadah untuk dimasukkan ke dalam pipet seperti ini. Kita akan mengambil sebanyak 10 ml. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan mengambil sebuah cairan bening atau tidak berwarna. Kita harus melihat dari meniskus bawahnya. Ini meniskus bawah. Namun untuk meniskus atas itu digunakan ketika kita menggunakan cairan yang berwarna. Untuk memindahkan suatu cairan dari pipet menuju suatu wadah, contohnya Erlenmeyer, kita menekan E untuk mengeluarkannya. E. Pada labu ukur, kita tidak menggunakan yang namanya meniskus atas dan meniskus bawah, karena cairan dari labu Erlenmeyer ini dia akan rata. Jadi contohnya, jika kita ingin mengambil 40 ml cairan, maka kita harus menyesuaikan cairan tersebut sesuai dengan garis yang ada di labu Erlenmeyer. Baiklah, sekian penjelasan kami tentang prosedur dari penggunaan alat-alat volumetrik yang ada di laboratorium PMIPA FKIP. Kami hanya menggunakan beberapa alat ukur atau alat volumetrik yang ada di laboratorium ini, yaitu ada buret, pipet volumetrik, pipet ukur, Erlenmeyer, labu ukur, dan gelas kimia. Sekian dari kami, maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.